Halo semuanya, sadar atau enggak, ada sebuah pergeseran gede banget yang lagi terjadi di dunia akademik. Sebuah perubahan yang bakal nentuin ulang gimana caranya universitas kita dinilai di panggung dunia. Dan di pusat semua ini, ada satu nama yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Coba dibayangin sejenak. Semua strategi, semua kerja keras bertahun-tahun buat naikin peringkat, tiba-tiba harus dievaluasi ulang dari nol. Ini bukan cuma soal angka loh, ini soal reputasi, soal sumber daya, dan soal masa depan institusi kita. Gimana nasibnya? Oke, mari kita bedah ini. Yap, Anda nggak salah baca. Mulai Juli 2025 nanti, Webometrics, salah satu sistem ranking paling berpengaruh, secara resmi pindah haluan. Mereka meninggalkan Google Scholar dan beralih ke platform baru bernama OpenLX, sebuah ekosistem yang dibangun di atas prinsip keterbukaan dan transparansi data total. Ini bukan cuma update teknis biasa ya, ini perubahan fundamental yang bakal menciptakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Institusi yang gerak cepat beradaptasi bakal melesat, sementara yang masih pakai cara lama, ya siap-siap aja ketinggalan. Yuk kita lihat apa persisnya yang berubah. Perbandingannya di sini kontras banget. Kita pindah dari era Google Scholar yang datanya, jujur aja, agak berantakan dan gampang dimanipulasi, ke era OpenLX yang semuanya serba terbuka, terstruktur, dan bisa dicek siapa aja. Ini pergeseran dari yang abu-abu ke yang terang benderang. Nah, kalimat ini nih, ini adalah jantung persoalannya. Ini peringatan keras buat semua universitas. Artinya, reputasi yang udah dibangun capek-capek lewat ribuan sitasi di Google Scholar bisa, dalam sekejap, anjlok jadi nol di indikator ini. Serius, nol. Oke, jadi kalau Google Scholar itu masa lalu, OpenLX ini masa depannya. Tapi sebenarnya apa sih OpenLX itu? Kenapa dia bisa seheboh ini dan mengubah segalanya? Analogi perpustakaan Alexandria ini pas banget. Soalnya, OpenAlex itu bukan cuma database biasa. Dia itu kayak peta raksasa yang saling nyambung. Dia memetakan hubungan antara setiap paper, setiap penulis, setiap kampus, bahkan setiap topik penelitian di seluruh dunia. Jadi ilmu pengetahuan itu nggak lagi terkotak-kotak, tapi jadi satu benua yang terhubung. Strukturnya itu dibangun di atas 5 pilar ini. Coba bayangin, paper Anda itu work, yang nyambung ke Anda sebagai autor, yang profilnya terikat ke kampus Anda sebagai institution. Inilah yang bikin seluruh sistemnya jadi kuat banget, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya nyambung. Terus, seberapa besar skalanya? Kita ngomongin lebih dari 200 juta karya ilmiah. Ini bukan proyek ecek-ecek, ini adalah katalog riset global paling lengkap yang pernah ada. Dan yang paling penting, gratis. Beda banget sama database komersial lain yang udah mahal, cakupannya juga terbatas. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita lihat contoh nyatanya. Kita akan bedah studi kasus dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA di Cilacap. Ini adalah contoh universitas yang lagi berkembang pesat dan sekarang mereka ada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Lihat deh data Sinta mereka. UNUGA ini kuat banget di Google Scholar, punya hampir 2.500 dokumen. Tapi lihat di Scopus, jauh banget bedanya. Ini nunjukin fakta yang agak ngeri. Mayoritas aset intelektual mereka sekarang tercatat di ekosistem yang sebentar lagi bakal ditinggalkan oleh Webometrics. Ini jelas posisi yang rawan banget. Risikonya jelas kan, peringkatnya bisa anjlok. Tapi, di sisi lain, ini justru jadi peluang emas. Situasi ini memaksa UNUGOHA untuk bertransformasi dan merangkul ekosistem data terbuka. Kalau langkahnya benar, ini justru bisa melontarkan mereka jauh ke depan, melebihi apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadi gimana caranya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian resepnya. Cetak biru yang jelas dan bisa dijalankan. Ini nggak cuma buat UNUGA, tapi buat universitas manapun yang menghadapi situasi serupa. 3 langkah ini adalah fondasi kebersihan data yang hukumnya wajib. Anggap aja ROR itu KTP digital buat universitas dan ORCID itu KTP digital buat setiap dosen. Terus, standarisasi afiliasi itu buat mastiin KTP dosen selalu nyambung ke KTP kampusnya. Tanpa ini, semua publikasi dosen bakal ngambang gak jelas di lautan data OpenLX. Nah, kalau fondasi ini udah beres, manfaatnya itu, wow, jauh lebih dari sekedar naikin skor peringkat. Ini soal transformasi menjadi universitas yang cerdas secara data dan berdaulat penuh atas karya-karya intelektualnya. Jadi, ini bukan cuma perbaikan teknis, tapi transformasi strategis.
Dengan menguasai datanya sendiri lewat OpenAlex, Unugaha bisa menganalisis kekuatan riset mereka, mencari partner kolaborasi internasional, dan bahkan memastikan karya-karya dalam bahasa Indonesia bisa diakui secara global. Ini adalah langkah menuju kedaulatan data yang sesungguhnya. Perubahan ini pasti datang, mau siap atau enggak. Cetak biru dari Unugaha ini sudah menunjukkan jalannya. Pertanyaannya sekarang, dengan runtuhnya era lama dan dimulainya era baru yang transparan ini, apakah institusi Anda hanya akan jadi penonton? Atau mau jadi pemain aktif yang ikut membentuk masa depannya sendiri? Pilihannya ada di tangan Anda.